Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini. Sebelumnya aku mau nanya kepada kalian semua, kalian pernah nggak sih berkunjung ke suatu daerah atau suatu tempat, kemudian kalian ketemu dengan orang asing? Orang asing ya, bukan ikan asin. Kalau ketemu ikan asin, ambil, goreng, makan sudah. Tapi ini orang asing. Nah, pada saat kalian ketemu dengan orang asing ini, kalian pernah nggak meminta tolong kepada dia untuk mengantar kamu ke suatu tempat, atau orang asing ini sendiri yang menawarkan diri untuk mengantar kamu ke suatu tempat, atau mau mengantar kamu ke rumah kamu? Nah, kalian semua harus tahu bahwa hal ini harus banget kalian waspadai, dan harus sangat hati-hati, karena hal ini guys sangat-sangat berbahaya, dan bisa berdampak buruk bagi kita sendiri. Karena terkadang orang itu mau membantu kita dengan tujuan tertentu, atau ada maksud tertentu. Karena ada orang yang terlihat baik di luar, tapi busuk di dalamnya. Ada juga nih orang yang busuk di luar tapi di dalamnya itu Masya Allah lebih busuk lagi. Dan ada juga orang yang baik di luar, baik pula di dalam. Ada juga yang buruk di luar, tapi baik di dalam. Jadi macam-macam tipe dan watak orang guys. Kita tidak bisa mendebak, dan kita juga nggak bisa tahu watak mereka dan kepribadian mereka. Karena kita bukan cenayang, bukan dukun, paranormal, indigo, atau apapun namanya lah itu. Orang-orang yang bisa mengetahui maksud tertentu dari seseorang. Bukannya kita mau zauzon atau berpikiran buruk kepada seseorang, tapi hal ini benar-benar harus diwaspadai. Kenapa saya bilang bahwa hal ini sangat-sangat berbahaya dan perlu untuk dihindari dan diwaspadai? Karena jangan sampai kita senasib dengan Colin Stan, seorang gadis berusia 20 tahun yang menjadi korban penculikan, penyiksaan, pemerkosaan selama 7 tahun lamanya, dan juga dikurung di dalam peti mati yang sempit guys. Gadis muda berusia 20 tahun guys, lagi masa-masa peralihan dari remaja ke dewasa, lagi menikmati masa-masa bersama teman-teman, seneng-seneng, tapi ini harus menjalani penyiksaan selama 7 tahun lamanya. So nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita masuk ke kronologis kejadiannya. Jadi buat kalian yang penasaran, stay tune. Oke guys, jadi kisah Colin Stan ini berawal ketika dia itu menghadiri sebuah pesta ulang tahun temannya di California pada tahun 1977. Pada saat itu dia berumur 20 tahun. Biasalah kan anak-anak muda bikin pesta ulang tahun, dihadiri banyak orang teman-temannya, dikasih selamat, dikasih kado, pokoknya ngerayain ulang tahun itu dengan penuh kebahagiaan bersama teman-teman dan keluarga. Tapi ngomong-ngomong masalah ulang tahun nih, aku tuh nggak pernah ngerayain ulang tahun dan juga nggak pernah dikasih surprise selama ini guys. Rasanya tuh kadang-kadang pengen teriak, woi aku ulang tahun, woi aku ulang tahun, biar dikasih surprise, biar dikasih kado, dikasih selamat. Tapi ketika orang-orang tahu bahwa kita ulang tahun, bukannya dikasih surprise, bukannya dikasih kado, malah minta traktiran guys. Jadi malas banget untuk ngumumin hari ulang tahun. Tapi sayangnya nih, Facebook selalu ngumumin hari ulang tahun kita. Jadi orang-orang sekitar kita tuh tahu bahwa kita ulang tahun. Nah pada saat itulah orang-orang minta traktiran. Apes kan kita guys. Udah selesai bahas ulang tahunnya, kita kembali ke Colin Stan. Nah habis menghadiri pesta ulang tahun temannya ini di California, Amerika Serikat, dia pun pamit kan, guys aku balik duluan ya. Nah setelah Colin Stan ini meminta izin kepada teman-temannya dan kemudian meninggalkan atau keluar dari rumah temannya ini, pada saat itu Colin Stan ini tidak membawa kendaraan. Dan pada saat itu juga tidak ada sama sekali kendaraan umum. Jadi terpaksa dia harus menunggu kendaraan untuk mencari tumpangan. Nah pada saat Colin Stan ini menunggu kendaraan untuk ditempati numpang untuk pulang ke rumahnya, tiba-tiba muncullah mobil yang dikendarai oleh Cameron Hooker dan juga istrinya Janice. Cameron Hooker ini bisa dibilang masih muda, umurnya sekitar 23 tahun, dan dia berprofesi sebagai perajin kayu atau kayak tukang kayu lah, semacam seperti itu. Akhirnya Cameron Hooker ini pun menghampiri Colin Stan pada saat itu. Nah ditanyalah Colin Stan ini, mau kemana mbak? Mau pulang mas? Rumahnya ke arah mana? Ke arah sana mas. Oh arah kita sama, mau ikut nggak? J mas, terima kasih. Nah karena ditawari tumpangan, akhirnya si Colin Stan ini mau ikut sama si Cameron Hooker. Karena tujuannya kan sama, gratis pula, siapa yang nggak mau kan? Udah setelah itu Colin Stan pun masuk mobil dan mereka pun berangkat. Nah setelah beberapa menit dalam perjalanan, sampailah mereka di tempat yang sepi. Kemudian Cameron Hooker menghentikan mobilnya dan kemudian mengambil pisau dan mengancam si Colin Stan. Dia diancam nggak boleh bergerak, nggak boleh berteriak, nggak boleh berbicara, pokoknya nggak boleh ngapa-ngapain. Karena diancam dengan menggunakan pisau, siapa yang nggak takut kan? Saya aja kalau diancam pakai pisau juga bakalan takut guys. Nah gara-gara ancaman ini dia pun tidak bisa berbuat apa-apa, pasrah aja kan pada saat itu. Nah setelah itu dia pun diikat tangannya dan kemudian disumbat mulutnya dan dimasukkan ke dalam peti yang sudah disediakan oleh Cameron Hooker. Jadi pada hari itu seolah-olah si Cameron Hooker ini benar-benar udah mencari mangsa guys. Seluruh persiapannya udah dipersiapkan dengan baik. Cuman nasib buruk aja yang menimpa Colin Stan sehingga dia yang menjadi korban pada hari itu. Nah kemudian setelah dimasukkan dalam peti, berangkatlah mereka kan ke rumah si Cameron Hooker. Nah setelah beberapa menit dalam perjalanan sampailah mereka di rumah Cameron Hooker. Nah pada saat udah sampai di rumah, Cameron Hooker langsung menyeret Colin Stan, dibawa ke dalam ruang bawah tanah yang ada di dalam rumahnya. Di dalam ruangan bawah tanah yang gelap itu, si Cameron Hooker membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh si Colin Stan. Dia juga mengikat pergelangan tangannya dan kemudian menggantung tubuhnya, dan setelah itu dia pun dicambuk guys. Dalam keadaan tidak memakai apapun, dia digantung kemudian dicambuk oleh si Cameron Hooker. Wah,
Benar-benar hari pertama penculikan yang sangat mengerikan yang dialami oleh si Colin Stan pada hari itu. Dan asal kalian tahu apa yang dilakukan oleh Janice, istrinya si Cameron Hooker ini, dia itu cuma diem-diem baik guys, kayak mendukung apa yang dilakukan oleh suaminya. Santai aja guys, seolah-olah sama sekali tidak terjadi apapun. Padahal dia tuh sama-sama wanita, dimana sesamanya wanita sedang disiksa oleh suaminya sendiri. Tapi dia nggak ngelakuin apa-apa, misalnya melapor gitu loh, atau mencoba menolongnya. Ya mungkin ini memang rencana mereka berdua, jadi kayak suami istri serasi gitu loh, sama-sama jahat, kejam. Sekarang kita lanjut ke penyiksaan yang dialami oleh Colin Stan selama diculik oleh si Cameron Hooker. Nah, hari pertamanya kalian semua udah tahu kan, dia diikat, kemudian digantung dalam keadaan telanjang, dan kemudian dicambuk oleh si Cameron Hooker. Biasanya hari pertama itu identik dengan kebahagiaan guys. Hari pertama liburan, hari pertama kuliah, hari pertama sekolah, hari pertama setelah nikah, semuanya happy, semuanya bahagia. Tapi ini hari pertama penculikan. Si Colin Stan mengalami penderitaan, penganiayaan, yang benar-benar sangat mengiris hati guys. Hari-hari pun dilewati oleh si Colin Stan ini dengan sangat mengerikan. Dia dikurung di dalam ruangan bawah tanah yang gelap, tidak diperkenankan untuk mandi, tidak diizinkan ke toilet, jadi disediakan pispot oleh si Hooker pada saat itu. Pispot itu semacam tempat buang air, tapi isinya itu bisa dibuang, kemudian dipakai lagi. Nah, itulah yang disediakan oleh si Hooker untuk si Colin Stan. Terus si Cameron Hooker ini masih punya hati sedikit. Dia masih memberikan makanan kepada si Colin Stan setiap hari, walaupun makanan itu seadanya dan hanya diberikan sekali sehari. Tapi lumayan lah supaya dia tidak meninggal kelaparan. Nah, beberapa bulan kemudian penyiksaannya udah naik level guys. Udah macam Minaga guys, ada level 1, level 2, level 3, level 4. Yang tadinya dia cuma diikat, digantung, kemudian dicambuk. Sekarang penyiksaannya lebih mengerikan lagi guys. Dia dibakar dengan lampu panas, disengat oleh listrik, dan juga diikat dengan rantai dan kemudian ditarik di dalam ruang bawah tanah itu. Jadi si Colin Stan ini udah dianggap semacam boneka mainan sama si Hooker guys. Coba kalian pikir, dibakar pakai lampu panas, disengat listrik, kemudian diikat pakai rantai. Ini tuh cewek cuy, manusia sama seperti kita. Kok bisa-bisanya kamu siksa seperti ini? Gitu loh. Dia itu bukan boneka. Jadi sama sekali tidak pantas untuk disiksa. Wah, Hooker. Selanjutnya nih guys, belum selesai sampai situ. Udah beberapa bulan setelah disiksa dan dikurung di dalam ruang bawah tanah di dalam rumah Hooker itu, si Colin Stan akhirnya dipindahkan guys. Kalian tahu dipindahkan kemana? Bukan ke Pulau Jeju Korea Selatan, bukan ke Pulau Dewata Bali, bukan ke Melbourne Australia atau di Gunung Es di Swiss. Tapi kalian tahu di mana? Dia dipindahkan ke dalam peti mati yang sempit yang berukuran 2 kali 1 meter, dan parahnya lagi peti ini disimpan di bawah kasur atau ranjang yang ditempati oleh si Cameron Hooker bersama istrinya Janice tidur. Jadi dia tuh enak-enakan bersantai-santai berleha-leha di atas kasur bersama istrinya, sementara di bawahnya ada orang yang tersiksa. Si Colin Stan sedang dikurung dalam peti mati yang sempit, dimana dia hanya bisa menggerakkan kakinya. Di dalam peti itu juga udah disiapkan pispot sama si Hooker, jadi dia nggak perlu izin ke toilet untuk buang air. Belum sampai di situ masih ada hati si Cameron Hooker ini kepada si Colin Stan. Dalam sehari kan 24 jam nih. Si Colin Stan ini dikurung dalam peti mati selama 22 jam dalam sehari. Jadi masih ada 2 jam tersisa. Selama 2 jam ini si Colin Stan diizinkan untuk keluar dari peti mati. Kalian tahu tujuannya dikeluarkan? Bukan untuk traveling, bukan untuk shopping, bukan juga untuk jogging biar makin sehat. Dia dikeluarkan selama 2 jam untuk disiksa dan diperkosa sama si Cameron Hooker. Gitu aja terus guys setiap hari. Dikeluarin 2 jam, diperkosa, disiksa, dimasukin lagi dalam peti. Habis itu besoknya dikeluarin lagi 2 jam, dimasukin lagi 22 jam ke dalam peti. Dan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Coba kalian pikir, gimana nggak tersiksanya guys kalau kalian berada di posisi si Colin Stan pada saat itu. Akhirnya guys, 2 tahun kemudian, si Cameron Hooker ini berbaik hati lagi sama si Colin Stan. Dia mengizinkan Colin Stan untuk keluar dari peti lebih lama lagi. Jadi sebelumnya kan diizinkan keluar cuma 2 jam. Sekarang udah bisa lebih lama lagi guys. Dia udah bisa menghirup udara segar, sudah diizinkan juga untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi sebelum diizinkan untuk keluar lebih lama, si Colin Stan ini udah dicuci otaknya sama si Cameron Hooker. Si Cameron Hooker ini mengganti nama Colin Stan menjadi Kay. Dia juga memberikan kalung anjing kepada si Colin Stan. Dia juga memaksa Colin Stan untuk menandatangani surat persetujuan menjadi budak dan juga diminta mengaku sebagai tunangannya Cameron Hooker dan seolah-olah saling mencintai. Si Colin Stan gak bisa melawan guys, udah pasrah aja guys. Jadi seolah-olah si Colin Stan ini bilang, terserah lo deh, lo mau lakuin apa aja sama gua. Kenapa? Karena si Colin Stan ini sudah diancam sebelumnya sama si Cameron Hooker. Si Cameron Hooker ini mengaku sebagai anggota company, di mana company ini adalah sebuah komunitas atau kayak organisasi yang anggota-anggotanya itu tugasnya adalah membunuh keluarga para budak yang melarikan diri dari majikannya. Ya udahlah kan, pasrah aja si Colin Stan pada saat itu, daripada anggota keluarganya dibunuh sama anggota company Hooker ini. Jadi biarlah dia berkorban guys. Sejak saat itu mereka berdua ini sempat berkunjung ke rumah Colin Stan, bertemu keluarga atau orang tua dari Colin Stan ini. Tapi pada saat itu si Colin Stan ini sudah mengaku
mengaku kepada orang tuanya bahwa mereka berdua adalah tunangan dan mereka berdua saling mencintai satu sama lain. Jadi tidak ada kecurigaan dari kedua orang tuanya. Dia juga mengizinkan anaknya untuk tinggal bersama tunangannya. Sebenarnya si Colin Stan ini punya banyak sekali kesempatan untuk teriak, untuk mengadu, untuk melapor kepada polisi. Tapi gara-gara udah dicuci otaknya sama si Cameron Hooker, takut keluarganya dibunuh, akhirnya udah pasrah aja lah kan. Udah nggak bisa berbuat apa-apa. Takut dia guys. Akhirnya hari-hari Colin Stan pun dilalui sebagai budak dari Cameron Hooker. Jadi Cameron Hooker ini terserah mau apakan si Colin Stan. Dia mau siksa, mau perkosa, terserah dia karena dia sudah menjadikan Colin Stan sebagai budaknya. Dengan surat perjanjian persetujuan menjadi budak yang sudah ditandatangani oleh si Colin Stan. Nah pada akhirnya guys, kabar gembira nih. Pada tahun 1984, rumah tangga si Cameron Hooker dan juga Janice agak mulai berantakan. Udah sering baku cekcok, udah sering bertengkar. Sudah tidak seharmonis dulu lagi dan sudah tidak semulus aspal di Jakarta. Jadi tiap hari bertengkar. Si Hooker maunya A, si Janice maunya B. Yang satu mau atas, yang satu mau bawah, yang satu mau kiri, yang satu mau kanan. Jadi nggak pernah cocok gitu loh guys. Belum lagi si Cameron Hooker ini mengatakan kepada Janice kalau dia mau menikahi si Colin Stan. Nah marah kan si Janice, cemburu dia guys. Tidak terima, tidak ingin dimadu, tidak ingin diduakan. Tapi nggak didengar sama si Cameron Hooker. Dia tetap mau menikahi Colin Stan. Nah karena hal ini akhirnya Janice pun memiliki rencana guys. Karena dia tidak ingin dimadu. Dia sangat mencintai suaminya yang kejam ini. Yang namanya cinta ya guys, nggak pandang bulu. Akhirnya si Janice ini berencana membawa kabur atau meloloskan si Colin Stan. Janice ini mengatakan kepada Colin Stan bahwa mereka berdua akan dibunuh sehingga mereka harus melarikan diri dari rumah itu. Si Janice juga mengungkapkan kepada Colin Stan tentang company. Dia menjelaskan bahwa company itu sama sekali tidak ada. Itu adalah bullshit, itu adalah omong kosong. Itu adalah akal-akalannya si Cameron Hooker untuk mengancam dia agar tidak kabur. Nah pada saat itu ketika Colin Stan ini mendengar penjelasan dari Janice, untuk pertama kalinya selama 7 tahun terakhir dia akhirnya memiliki semangat hidup kembali. Dia tuh merasa kayak seolah-olah bakalan bebas guys. Akhirnya mereka berdua pun melarikan diri dari rumah si Cameron Hooker. Si Colin Stan balik ke rumah orang tuanya, sementara si Janice nggak tahu kemana dia. Sebenarnya Janice ini sempat meminta kepada Colin Stan untuk melaporkan suaminya kepada polisi karena sudah diculik, disiksa, dan diperkosa selama 7 tahun. Tapi Colin Stan ini pada saat itu belum berani, masih ragu, dan juga masih takut kepada Cameron Hooker. Bahkan untuk menceritakan kisahnya yang telah dialami selama ini selama 7 tahun, itu sama sekali belum sanggup walaupun kepada orang tuanya sendiri. Akhirnya 2 bulan kemudian setelah mereka melarikan diri, Janice akhirnya melaporkan suaminya sendiri kepada polisi dengan tuduhan penculikan, penyiksaan, pemerkosaan selama 7 tahun kepada seorang gadis muda berumur 7 tahun yang bernama Colin Stan. Tapi Janice ini mau bekerja sama dengan tim kepolisian dengan syarat dia itu dibebaskan guys, nggak dihukum sama sekali. Istilahnya tuh kayak minta kekebalan hukum. Jadi karena udah membantu kepolisian, dia nggak bakalan dihukum. Sekarang kita masuk ke vonis yang diberikan kepada Cameron Hooker setelah ditangkap oleh kepolisian. Setelah dilaporkan oleh istrinya sendiri yaitu Janice dengan tuduhan penculikan, pemerkosaan, dan penganiayaan, akhirnya Cameron Hooker pun ditangkap pada tahun 1984, 7 tahun setelah kejadian penculikan yang dilakukan olehnya. Si Cameron Hooker ini dikhianati oleh istrinya sendiri gara-gara mau mendua atau ingin memadu istrinya guys. Lucu ya, dikhianati gara-gara ingin poligami. Tapi kalau tahu akhirnya bakalan begini, seharusnya si Janice ini udah melapor dari dulu kepada polisi bahwa si Colin Stan ini diculik sama suaminya. Tapi dibiarin aja guys. Nah dalam persidangan si Cameron Hooker ini dijatuhi hukuman 104 tahun penjara. Wah, lama banget. 1 dekade lebih. Umur kita aja belum tentu sampai 100-an, guys. Dia malah divonis 100 tahun lebih. Selain diberikan vonis hukuman 100 tahun lebih penjara, dia juga dicap sebagai terkejam di dunia pada tahun itu, di mana umurnya pada saat itu adalah 31 tahun. Berarti kalau umurnya 31 tahun di penjara selama 104 tahun, berarti dia ini bakalan bebas di umur 135 tahun. Tapi ini udah dianggap sepadan dengan apa yang dilakukan kepada Colin Stan. Sementara Janice guys, dia dibebaskan, tidak dihukum sama sekali karena telah membantu penyelidikan dari tim kepolisian. Padahal sebenarnya kalau menurut aku dia ini harus juga dihukum, karena dia ini sudah menyembunyikan tindakan kriminal dan seharusnya melapor dari awal, dari sejak penculikan dilakukan. Kan pada saat Colin Stan diculik, dia juga ada di dalam mobil bersama suaminya. Sementara kedua orang tua Colin Stan yang pada saat itu ikut dalam pengadilan untuk mendengarkan kisah dan cerita dari anaknya ini, karena Colin Stan ini tidak ingin menceritakan kejadian yang telah dialaminya selama 7 tahun terakhir berulang-ulang guys. Jadi dia meminta kepada orang tuanya untuk ikut dalam pengadilan agar dia itu bisa mendengarkan cerita anaknya pada saat itu. Nah setelah mendengarkan cerita anaknya pada saat itu, perasaan dan hati orang tuanya sangat-sangat hancur. Dia tidak pernah menduga bahwa hal mengerikan ini akan terjadi kepada anaknya. Nah setelah kasus ini selesai, Colin Stan yang menjadi korban dalam tragedi ini bisa bangkit dan bersemangat lagi menjalani hidupnya.
Dia akhirnya melanjutkan kuliahnya dan mengambil jurusan akuntansi sampai menjadi sarjana akuntansi. Dan setelah itu dia bekerja menjadi seorang manajer di salah satu perusahaan di Amerika Serikat. Dia juga sempat menorehkan kisahnya ini dalam sebuah tulisan dalam bentuk buku. Dan kisahnya ini sempat dibuatkan film dengan judul The Girl in the Box dan ditayangkan di Amerika Serikat pada tahun 2016 lalu. Colin Stan ini juga aktif dalam organisasi atau komunitas yang bertujuan untuk melindungi orang-orang yang teraniaya atau tersiksa. Nah, kalian tahu nggak, baru-baru ini California mengumumkan adanya pembebasan bersyarat kepada tahanan yang sudah berumur 60 tahun ke atas atau istilahnya tahanan lansia, dengan syarat sudah dihukum penjara selama 20 tahun lamanya. Hal ini itu dilakukan oleh California untuk mengurangi populasi tahanan yang ada di sana. Nah, pada saat mendengar berita ini, Cameron Hooker sempat mengajukan pembebasan bersyarat, tapi pengajuannya ditolak guys. Gara-gara takutnya kalau dia keluarkan maka akan menjadi-jadi lagi nanti. Takutnya bakalan lebih sadis lagi dari sebelumnya. Dan dia baru akan dikeluarkan dari penjara kalau memang benar-benar sudah pantas untuk dibebaskan. Emang sih si Cameron Hooker ini nggak membunuh, tapi penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan ke Colin Stan itu sama sekali sangat tidak manusiawi. Nah guys, itulah kisah sedih dan mengerikan yang dialami oleh Colin Stan atau Girl in the Box selama 7 tahun lamanya. Dia disiksa, diperkosa, disekap dalam peti, pokoknya mengalami hal yang sangat mengerikan pada saat itu. Dimana dia masih berumur 20 tahun, masih muda guys. Cuman gara-gara minta nebeng untuk diantar ke rumahnya. Cuma gara-gara minta tumpangan doang. Sama sekali nggak pernah terpikirkan oleh kita kan, minta tumpangan bakalan menjadi korban penculikan. So aku berharap banget semoga kisah ini tuh bisa menjadi pelajaran buat kita semua untuk senantiasa waspada. Hati-hati guys kalau minta nebeng. Jangan asal mau aja walaupun diiming-imingkan gratis. Keselamatan lebih penting daripada uang guys. Semoga kasus Colin Stan ini menjadi yang terakhir guys. Bukan cuma di California, Amerika, tapi di seluruh negara manapun. Tapi terlepas dari tragedi ini, saya sangat kagum kepada si Colin Stan karena bisa bersemangat kembali, bisa bangkit kembali, menjalani hidupnya lebih baik lagi. Bahkan bisa sampai menyelesaikan studinya dan menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan. So, semoga kisah Colin Stan ini bermanfaat buat kita semua. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share juga kepada teman-teman kalian semua. Kalau kalian punya kritik dan saran-saran, silahkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa klik subscribe, lonceng notifikasinya juga agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Jangan lupa juga follow akun Instagram aku @yudi_376. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe guys.